Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Alma Putri Sabrina, lalu ada Kila Ayala Smith, Kijatul Kafi, Dia Rizka Amalia Putri, dan Muhammad Rafi Firdaus. Kami akan mempresentasikan mengenai beda retorika visual iklan komersial. Iklan komersial yang kita ambil merupakan produk Apple yaitu MacBook Neo. Silakan saksikan video iklannya. Smile so big that your eyes can go back in your face. Laugh so loud you can hear it from outer space. I really wanna talk to you. I really wanna know you. I really wanna talk to you. I really wanna. Really wanna talk to you. I really wanna. Oke, langsung aja kita membagikan hasil analisis kita terhadap iklan komersial ini. Langsung aja yang akan dipaparkan oleh Raffi. Silakan Raffi. Oke, baik, terima kasih. Nah, tadi kan kita udah lihat nih video iklan dari produk Apple yaitu MacBook Neo. Nah, tentunya kita bakal analisis nih kira-kira makna apa aja sih yang ada di dalam scene dan juga visual yang ada dalam video iklan tersebut. Kita analisis melalui Trinitas Aristoteles, teman-teman. Yang pertama ada ethos atau jika di bahasa Indonesia kan yaitu kredibilitas. Nah, kredibilitas ini dibangun terutama melalui kekuatan brand Apple yang sudah dikenal sebagai perusahaan teknologi premium. Nah, visual yang bersih, minimalis, dan rapi memperkuat kesan profesional dan eksklusif. Tampilan produk yang detail seperti material dan desain juga menegaskan kualitas tinggi tanpa perlu banyak narasi. Jadi kita udah tahu nih, udah paham kalau misalkan si produk Apple ini atau MacBook Neo ini adalah produk yang elegan dan juga eksklusif, teman-teman, tanpa banyak narasi bla 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 panjang banget gitu. Nah, yang kedua yaitu ada pathos atau emosi. Nah, unsur emosi muncul dari penggunaan musik halus dan visual yang estetik. Warna cerah, transisi yang mulus, serta gambaran aktivitas pengguna menciptakan perasaan nyaman, modern, dan aspiratif. Iklan ini mendorong keinginan penonton untuk memiliki produk dengan mengembangkan gaya hidup yang lebih rapi dan juga efisien, teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada logos atau logika. Nah, aspek logika ditampilkan melalui informasi spesifikasi yang singkat tapi jelas, seperti kualitas layar, daya tahan baterai, material, dan teknologi yang digunakan. Penyampaian ini memberikan alasan rasional bagi penonton untuk mempertimbangkan produk, meskipun tidak dijelaskan secara panjang. Seperti itu. Bisa dilanjut? Oke, baik, terima kasih Raffi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai target audience yang akan dijelaskan oleh Kila. Silakan Kila. Oke, sekarang kita akan membahas target audiens yang sudah kita lihat dari iklan yang barusan kita analisis ya. Yang pertama ada mahasiswa dan pelajar Gen Z. Karena aktivitas yang ditampilkan sangat relevan dengan kehidupan mereka, seperti belajar dan penggunaan laptop sehari-hari. Yang kedua ada first time laptop users atau entry level Apple users. Hal ini terlihat dari pendekatan visual yang tidak terlalu teknis, melainkan lebih menekankan pada kemudahan penggunaan. Yang ketiga ada kreator pemula dan konten kreator ringan, yang dimana iklan ini menunjukkan aktivitas kreatif sederhana yang menggambarkan bahwa perangkat ini mendukung kebutuhan kreatif dasar tanpa harus memiliki spesifikasi tingkat profesional. Yang keempat ada yang profesional atau pekerja muda, karena hal ini merepresentasikan gaya kerja fleksibel yang umum pada generasi saat ini. Lanjut, kenapa elemen visual ini cocok? Karena iklan MacBook Neo secara visual dirancang untuk menyasar target audiens yang sudah kita jelaskan tadi dan dengan gaya hidup yang dinamis. Hal ini terlihat dari visual yang clean, berwarna, dan menampilkan aktivitas sehari-hari seperti belajar dan bekerja yang relevan dengan Gen Z. Selain itu, positioning sebagai laptop Apple yang lebih terjangkau memperkuat daya tarik bagi penggunaan baru. Elemen visual yang sederhana namun menarik secara visual juga sesuai dengan preferensi audiens muda yang menyukai desain minimalis dan modern. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih Kila. Selanjutnya kita akan membahas mengenai evaluasi persuasi yang akan dijelaskan oleh Kijatul Kafi. Silakan Kafi. Oke, terima kasih Alma. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi persuasinya. Yang pertama,
Visual berhasil membujuk audiens karena tampilannya menarik dan modern. Tampilan video yang rapi, estetik, dan mengikuti tren desain saat ini membuat audiens lebih tertarik untuk nonton. Kesan pertama yang bagus sangat penting dalam iklan. Lalu yang kedua, menampilkan kesan premium dan berkualitas. Penggunaan warna, pencahayaan, sudut pengambilan gambar, dan desain produk memberi kesan mewah. Audiens akan menilai produk sebagai barang berkualitas tinggi. Lalu yang ketiga, fitur utama disampaikan jelas dan singkat. Iklannya menampilkan keunggulan produk secara langsung tanpa penjelasan panjang. Ini memudahkan audiens memahami manfaat produk dalam waktu singkat. Lalu yang keempat, brand kuat meningkatkan kepercayaan konsumen. Nama brand yang sudah terkenal membuat audiens lebih yakin terhadap kualitas produk. Konsumen biasanya lebih mudah percaya pada merek yang memiliki reputasi baik. Lalu yang kelima, bahasa promosi menarik dan memancing rasa penasaran. Kalimat promosi dibuat singkat tetapi kuat, sehingga membuat audiens ingin tahu lebih jauh tentang produk yang ditawarkan. Lalu yang keenam, cocok untuk menarik perhatian dan minat beli. Gabungan visual menarik, brand kuat, dan pesan singkat efektif untuk membuat audiens tertarik dan mulai mempertimbangkan membeli produk. Nah, di sini kekurangannya yaitu informasi spesifikasi teknik kurang lengkap. Iklan lebih fokus pada tampilan dan kesan produk, tetapi belum menjelaskan detail seperti kapasitas, performa, atau fitur teknis lain yang dibutuhkan sebagian konsumen. Lalu kesimpulannya, lebih kuat secara emosional daripada informatif. Iklan lebih menonjolkan perasaan kagum dibanding memberikan penjelasan detail. Jadi, kekuatan utamanya ada pada sisi emosional. Oke, dari saya itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, baik, terima kasih Kavi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis framingnya yang akan dijelaskan oleh Dia Rizka. Silakan Dia. Baik, izin melanjutkan. Jadi di sini kita akan menganalisis framing dari iklan yang sudah kita tonton ya barusan. Jadi yang pertama ini ada framing yang ditonjolkan, yaitu ada framing estetika dan desain atau visual dominance. Yang paling dominan dari iklan tersebut adalah yang pertama ada close-up produk, sudut pengambilan gambar yang clean, warna yang konsisten dan elegan, serta lighting terang dan halus. Karena tidak ada penjelasan secara verbal, visual dijadikan sebagai alat utama untuk membangun makna. Jadi produk ini di-framing sebagai sesuatu yang indah, rapi, dan premium. Audiens juga diarahkan untuk merasakan kualitas lewat tampilan, bukan lewat data. Lalu ada framing pengalaman yang mulus atau seamless experience. Jadi dari editing bisa dilihat transisinya halus, tidak ada jeda atau gangguan. Juga semuanya terlihat cepat dan ringan. Hal tersebutlah yang membentuk kesan bahwa penggunaan produk itu lancar tanpa adanya hambatan. Bahkan tanpa kata-kata, audiens ini dituntun untuk mengasosiasikan sendiri terhadap produk tersebut dengan kenyamanan dan kemudahan. Lalu ada framing emosi melalui musik. Karena tidak adanya penjelasan ya, jadi musik ini sebagai kunci. Contohnya ada beat yang smooth atau uplifting, serta ada juga tempo yang stabil. Musik ini berfungsi untuk membangun mood yang positif. Jadi framingnya bukan ini laptop dengan spesifikasi X, bukan spesifikasi Y, tapi ini produk yang bikin feel-nya tuh enak untuk dipakai. Lalu ada framing gaya hidup implisit. Walaupun tidak eksplisit, biasanya tuh ada penggunaan dalam aktivitas seperti kerja, menyantai, atau kreatif. Lalu ada gestur pengguna yang santai dan nyaman. Jadi audiens diarahkan untuk melihat produk sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari yang modern dan effortless. Lalu izin lanjut. Lalu ada framing yang disembunyikan. Seperti tidak ada informasi verbal sama sekali, lalu tidak ada juga voice over, serta tidak ada juga penjelasan fitur secara rinci. Jadi hal-hal tersebut itu bukan termasuk kekurangan ya, tapi bisa juga menjadi strategi. Karena dengan menghilangkan bahasa, iklan juga bisa menghindari analisis rasional dan langsung bermain di level persepsi, visual, dan emosi. Terus juga tidak ada konteks penggunaan nyata yang kompleks. Tidak ditampilkan error, tidak ada kondisi susah begitu. Jadi realitas penggunaan yang tidak sempurna itu dihapus. Jadi cuma ada versi ideal. Lalu juga tidak ada perbandingan atau klaim eksplisit. Tidak bilang lebih cepat dari produk ini, tidak lebih cepat dari ini, dan tidak juga menyebut kompetitor. Jadi produk ini di framing soalnya tidak perlu dibandingkan dengan produk lain. Jadi audiens tidak diajak berpikir secara kritis, cuma diajak untuk menikmati tampilan dari visual iklan tersebut. Lalu tidak ada aspek harga atau keterbatasan, seperti tidak dibahas mahal atau murah, tidak ada juga trade-off.
Jadi semua hal yang bisa memicu pertimbangan logis itu dihilangkan. Lalu inti framingnya adalah, kalau diringkas ya, iklan ini pakai pendekatan show don't tell framing, yang artinya tidak menjelaskan tapi memperlihatkan, serta juga tidak meyakinkan lewat data, tetapi lewat rasa. Jadi kesimpulannya adalah framing dalam video ini sepenuhnya dibandung melalui visual estetika, ritme editing, serta musik. Dan yang ditonjolkan adalah keindahan, kemudahan, serta pengalaman yang menyenangkan. Lalu yang disembunyikan adalah informasi teknis, kekurangan produk, serta juga realitas penggunaan yang tidak sempurna. Jadi benar, justru karena cuma visual doang nih sama lagu-lagu, framingnya nih jadi lebih halus, tapi tetap kuat karena langsung masuk ke persepsi tanpa harus dipikir-pikir dulu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih dia Rizka. Nah, sepertinya segitu aja hasil analisis kami mengenai iklan komersial yaitu MacBook Neo. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.